Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanel Afeba, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menceritakan atau membahas terkait kasus yang beredar saat ini tentang DPR resmi sahkan RUU TNI. Ini 3 perubahan utama. Jadi DPR Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis 20 April 2023. Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani meminta persetujuan dari seluruh fraksi yang hadir. Ketua Komisi 1 DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU TNI Utut Adianto menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini dimulai sejak 18 Februari 2025. Proses melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui rapat dengan pendapat umum RDPU dengan mengajar pakar organisasi masyarakat sipil serta perwakilan dari kementerian dan TNI. Pembahasan dilakukan secara intensif dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sesuai prinsip partisipasi publik. Di sini ada 3 perubahan utama dalam Undang-Undang TNI. Yang pertama yaitu menambahkan tugas TNI dalam operasi militer selain perang. Yang di dalamnya ada jumlah tugas pokok TNI bertambah dari 14 menjadi 16. Dan 2 tugas baru yang ditambahkan adalah perlindungan siber serta perlindungan dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Yang kedua, penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil yang di dalamnya berisi yang pertama, sebelumnya prajurit militer aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga. Yang kedua, dalam undang-undang baru jumlahnya meningkat menjadi 14 kementerian atau lembaga dengan syarat atas permintaan otoritas instansi terkait. Dan yang ketiga itu jika prajurit ingin menjabat di luar 14 kementerian tersebut, mereka harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer tersebut. Yang terakhir, 3 perubahan utama dalam Undang-Undang TNI yaitu perubahan usia pensiun prajurit TNI yang isinya sebelumnya usia pensiun bagi perwira adalah 58 tahun sedangkan untuk bintara dan tamtama 53 tahun. Dalam undang-undang yang baru, batas usia pensiun disesuaikan berdasarkan ketinggian kepangkatan. Nah, dampak dan implementasi Undang-Undang TNI ini Utut Adianto menegaskan bahwa perubahan dalam Undang-Undang TNI tetap mengacu pada prinsip demokrasi, suprematisasi sipil, dan hak asasi manusia atau HAM. DPR juga akan melakukan pengawasan ketat agar implementasi aturan ini menjalankan sesuai norma-norma yang ditetapkan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Syajafriye Sajamshoedin menyampaikan bahwa pembahasan RUU ini dilakukan secara maraton dengan berbagai pemikiran yang konstruktif. Undang-undang yang baru disetujui ini diharapkan dapat memperkuat modernisasi alutsista, memperjelas batasan tugas non-militer bagi prajurit serta meningkatkan kesejahteraan dan jenjang karir TNI. Selain itu, perubahan aturan mengenai usia pensiun juga telah melalui simulasi dengan dipastikan tidak akan memuat APBN 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Dengan undang-undang ini, pemerintahan menegaskan komitmen dalam menjaga profesionalisme dan kesiapan TNI menghadapi ancaman di era modern. Jadi, kalau menurut saya terhadap kasus tersebut ini jika dikaitkan dengan materi PKN, jadi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, salah satu menteri yang relevan dengan penegasan RUU TNI menjadi undang-undang adalah Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia serta hak dan kewajiban warga negara dalam bernegara. Berikut beberapa keterkaitan antara berita tersebut dengan materi PKN. Nah, yang pertama,
Yang ke-1 itu ada prinsip kedaulatan dan demokrasi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membentuk dan mengesahkan undang-undang. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Penggesahan RUU TNI menjadi undang-undang merupakan bentuk implementasi prinsip kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokratif di DPR. Yang kedua, peran TNI dalam negara demokrasi berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi bangsa dari ancaman luar dan dalam negeri. Dalam undang-undang yang baru, tugas TNI mencangkup perlindungan siber serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa peran TNI terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, tetap dalam koridor profesionalisme dan supremasi sipil. Yang ketiga, hak dan kewajiban bela negara. Dalam PPKN, konsep bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga seluruh warga negara atau yang tertera di dalam pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya aturan baru ini, masyarakat semakin memahami pentingnya pertahanan negara termasuk melalui bidang keamanan siber yang kini menjadi ancaman nyata di era digital. Dan yang terakhir, supremasi sipil dan reformasi TNI. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, TNI harus tunduk pada supremasi sipil di mana institusi militer berada di bawah kendali kekuasaan politik yang dipilih oleh rakyat. Pengesahan undang-undang ini masih membatasi jabatan sipil yang dapat menjajah prajurit aktif di 14 kementerian atau lembaga, dengan praktis memastikan bahwa TNI tetap netral dan tidak terlibat dalam politik. Hal ini sejalan dengan prinsip reformasi sipil dan juga TNI. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.